Hai, salam budaya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari salah satu cabang seni dari salah satu rumpun seni. Seperti yang kita ketahui bahwa seni budaya itu punya 4 rumpun seni. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu cabang dari rumpun seni rupa, yaitu seni lukis. Pernah nggak sih kalian ketika belajar di kelas, kalian merasa bosan, ngantuk, bete, nggak mood belajar, nggak ngerti sama yang guru jelasin, dan lain sebagainya? Pernah nggak sih? Pasti pernah dong ya. Nah, bukti-bukti kegabutan kalian itu bisa kalian lihat sendiri pada halaman belakang buku tulis kalian masing-masing. Coba dicek. Di sana pasti banyak banget coretan, gambar, quotes, curhatan, tanda tangan, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut merupakan bentuk ekspresi kalian masing-masing. Contohnya, ketika kalian merasa sedih, kalian pasti coret-coret quotes sedih. Atau ketika kalian merasa jatuh cinta, kalian sedang bahagia, mungkin bisa jadi kalian jadi suka gambar-gambar hal yang menyenangkan. Nah, jika hal-hal itu kalian kembangkan dengan lebih serius, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, kalian bisa jadi kedepannya menjadi seorang penulis, karena sering coret-coret quotes. Atau bahkan kemungkinan kedua, kalian bisa jadi seorang pelukis, karena sering gambar-gambar di halaman belakang buku tulis kalian. Sekarang kita fokus pada pelukis. Bagaimana cara mengembangkannya dengan serius? Tentunya, hal itu dapat terjadi dengan memperhatikan kaidah-kaidah seni lukis tentunya. Kalau begitu, apa sih seni lukis? Pada bagian pertama ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pengertian seni lukis. Di bawah ini merupakan beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Silahkan kalian baca dan dicatat ya. Dari pengertian menurut beberapa ahli ini, dapat kita simpulkan bahwa seni lukis itu termasuk karya seni dua dimensi. Apa sih karya seni dua dimensi? Yaitu karya seni yang memiliki dua dimensi ukuran, yaitu panjang dan lebar, sehingga hanya bisa dilihat dari satu sisinya saja. Setelah memahami pengertian seni lukis, sekarang kita akan mengetahui apa saja tujuan berkarya seni lukis. Berikut ini merupakan beberapa tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama adalah tujuan religius, kemudian tujuan kritik sosial, lalu ada tujuan ekspresi, dan yang terakhir adalah tujuan komersial. Tujuan berkarya seni lukis pertama yang akan kita bahas yaitu tujuan religius. Secara lebih rinci dapat kalian baca pada buku paket seni budaya kelas 9 pada halaman 5. Intinya, seni lukis dengan tujuan religius berarti lukisan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini berkaitan erat dengan kepercayaan atau sisi religius seseorang. Tujuan berkarya seni lukis selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tujuan kritik sosial.
dapat kalian baca lebih rinci pada buku paket kalian halaman 5. Intinya, karya seni lukis dengan tujuan kritik sosial adalah sebagai media bagi para seniman atau bagi para pelukis untuk menyalurkan aspirasi, untuk menyalurkan ide atau gagasan atau bahkan suatu kritikan bagi kehidupan sosial, bagi keberlangsungan kepemimpinan di negaranya, dan masih banyak lagi. Tujuan berkarya seni lukis selanjutnya yaitu tujuan ekspresi. Bisa kalian baca secara lebih rinci pada buku paket kalian halaman 6. Nah, tujuan ekspresi ini berkaitan erat dengan kegiatan yang kalian lakukan, yaitu mencoret-coret halaman belakang buku tulis kalian. Kenapa bisa sama? Karena lukisan dengan tujuan ekspresi ini merupakan suatu media bagi para pelukis atau seniman untuk menyalurkan emosi mereka atau perasaan mereka ke dalam sebuah lukisan. Kemudian tujuan terakhir yaitu tujuan komersial. Dapat kalian baca lebih rincinya pada buku paket halaman 6. Intinya, lukisan dengan tujuan komersial itu berarti lukisan itu dibuat untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, setelah memahami tujuan berkarya seni lukis, sekarang kita akan berkenalan dengan aliran seni lukis. Dalam seni lukis terdapat dua aliran, yaitu aliran representatif dan non-representatif. Aliran representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Jadi, lukisan beraliran representatif berarti hal-hal yang dilukiskan adalah benda-benda atau keadaan alam sekitar yang benar-benar nyata. Selain itu, aliran non-representatif itu merupakan aliran di mana lukisannya sama sekali tidak ada penggambaran bentuk-bentuk alam maupun bentuk-bentuk benda yang ada di alam nyata. Dalam aliran representatif terdapat beberapa gaya, di antaranya naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Penjelasan dari masing-masing gaya dapat kalian baca dengan lebih rinci pada buku paket seni budaya halaman 6 sampai 8. Agar kalian lebih memahami masing-masing gaya, kita akan buat kata kuncinya. Yang pertama untuk gaya naturalisme. Lukisan bergaya naturalisme merupakan lukisan yang menggambarkan keadaan alam dengan dibuat lebih indah daripada aslinya. Kemudian untuk lukisan realisme, yang dilukiskan adalah keadaan alam namun dibuat apa adanya, tidak dilebih-lebihkan maupun dikurang-kurangkan. Kemudian untuk gaya romantik, yang dilukiskan tentunya cerita-cerita yang romantis. Selain itu juga menggambarkan tentang kejadian atau peristiwa dahsyat bahkan dramatis. Selanjutnya untuk lukisan bergaya ekspresionisme, ini sama halnya dengan lukisan bertujuan ekspresi, sama-sama menggambarkan keadaan kondisi jiwa sang pelukis. Untuk gaya impresionisme, itu yang dilukiskan adalah kesan saat objek itu dilukis. Nah, pada gaya ini benar-benar memanfaatkan permainan kuas dan cat. Kemudian yang terakhir, pada gaya surrealisme, di sini yang dilukiskan adalah objek-objek nyata namun dibuat seolah-olah tidak masuk akal atau seperti pada alam khayal. Kemudian yang terakhir untuk aliran non-representatif, simpelnya adalah lukisan non-representatif itu adalah lukisan abstrak atau sama sekali tidak ada bentuk benda maupun bentuk alam dalam lukisannya.
Perhatikan contoh-contoh lukisan berikut ini. Jika kalian perhatikan dengan seksama, masing-masing lukisan memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian, coba kalian kaitkan kata kunci yang sudah kita buat ke dalam lukisan-lukisan di bawah ini. Dari ketujuh contoh lukisan di bawah ini mewakilkan masing-masing gaya atau aliran. Ada aliran non-representatif, gaya naturalisme, gaya realisme, gaya romantik, gaya ekspresionisme, gaya impresionisme, dan yang terakhir merupakan contoh gaya surrealisme. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan tema seni lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Nah, berikut ini merupakan tema-tema dari seni lukis. Penjabaran rincinya dapat kalian baca pada buku paket halaman 10 sampai halaman 12. Yang pertama yaitu tema manusia dengan dirinya sendiri. Tema ini berarti menggambarkan seorang pelukis melukiskan kehidupan dirinya sendiri, baik itu melukiskan fisiknya, impiannya, cita-citanya, maupun hal lainnya yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Tema yang kedua yaitu manusia dengan manusia lain. Pada tema ini berarti seorang pelukis melukiskan kehidupan orang lain, baik secara fisiknya, kehidupannya, maupun hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan manusia lain. Tema yang ketiga yaitu manusia dengan alam sekitarnya. Berarti di sini pelukis melukiskan keadaan alam yang ada di sekitarnya. Kemudian tema yang keempat yaitu manusia dengan alam benda. Di sini berarti pelukis melukiskan atau menggambarkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tema yang kelima yaitu manusia dengan aktivitasnya. Di sini berarti seorang pelukis melukiskan atau menggambarkan kegiatannya ataupun aktivitasnya, baik yang ia lakukan sendiri maupun yang ia amati di lingkungan sekitarnya. Kemudian tema yang terakhir yaitu manusia dengan alam hayal. Jelas, apabila tema manusia dengan alam hayal berarti ini menggunakan gaya surrealisme. Akhirnya kita sampai pada penghujung materi. Sejauh ini,
apakah kalian paham tentang materi seni lukis? Harus paham ya, dan jangan lupa dicatat supaya lebih paham. Untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan dulu, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.